Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang Dewan Juri. Apa kabar semua? Sudah pasti sehat kan? Nama saya Zafran Al-Ghifari, kelas 2 SD. Saya berasal dari SDIT Darul Akam. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru dong. Kisah ini diambil dari sebuah legenda yang berasal dari Kecamatan Lembah Malintang dengan judul Muaro Batang Sikobo. Sungai Sikobo berada di ujung Gading, Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat. Sungai ini berhulu dari Gunung Malintang, daerah Situa yang berada jauh di sana. Sungai Sikobo juga merupakan salah satu sungai terbesar yang berada di Kecamatan Lembah Malintang. Airnya yang jernih dan bersih, terasa sangatlah sejuk, mengalir di bawah jembatan gantung yang merupakan peninggalan yang sangat bersejarah buat kita semua. Hampir semua penduduk yang berada di pinggir sungai menggunakan sungai ini untuk berbagai kebutuhan seperti mencuci, mandi, mengambil pasir, batu, ataupun mencari ikan untuk memenuhi nafkah keluarga. Ikan di sungai ini sangatlah banyak, makanya sebagian penduduk ada yang bekerja mencari ikan dan hasil tangkapannya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Canda dan tawa anak-anak pinggir sungai hampir setiap saat membuat ramai suasana Batang Sikobo. Berenang kian kemari, berkejar-kejaran sambil melompat ke dasar sungai, dan sesekali muncul lagi ke permukaan sungai. Makanya anak-anak pinggir sungai sangat jago berenang. Pada zaman dahulu, Sungai Sikobo bermuara ke Jorong Sikobo, Kecamatan Kota Balingka. Namun pada akhirnya sungai ini bermuara ke Air Bangis, Kecamatan Sungai Bermas. Nah teman-teman, penasaran kan kenapa sungai ini muaranya pindah ke Air Bangis? Mau tahu kan teman-teman? Mau. Begini kisahnya. Kalau kisah, pada zaman dahulu kala di daerah Gunung Koto Tinggi hiduplah sekelompok penduduk. Namun karena terserang penyakit yang berbahaya, penduduk tersebut pindah ke daerah Panturen dan akhirnya pindah lagi ke daerah Sikobo. Dan sampai saat ini mereka berdomisili di daerah tersebut. Mereka hidup tentram dan damai. Kebersamaan mereka dalam segala hal seperti membangun rumah, menangkap ikan, bersawah, dan banyak lagi pekerjaan yang mereka lakukan bersama-sama. Sikap gotong royong mereka membangun negerinya patut kita jadikan sebagai contoh. Daerah Sikobo yang berada di pinggir pantai mengharuskan penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Walaupun ada juga sebagian kecil bermata pencarian sebagai petani, yaitu bersawah. Air untuk mengairi sawah mereka berasal dari aliran Sungai Batang Sikobo. Pada suatu hari, terlihat dari kejauhan sebuah kapal besar hendak merapat ke pinggir pantai. Penduduk yang sedang berada di pinggir pantai melihatnya dan berlarian memanggil penduduk lain. Hai uyang kampung, lai kapal godang tiba. Uyang kampung, mana topi laut? Teriak seorang pemuda. Mendengar teriakan pemuda tersebut, mereka pun berlarian ke tepi laut sambil bersembunyi di balik semak-semak. Tot, tot, tot.
terdengar suara klakson kapal. Tak lama kemudian kapal tersebut merapat ke pinggir pantai dan turunlah lelaki tua yang disebut penduduk Rajo Bajanggui Ome. Pandangannya menyapu ke seluruh daratan Sikobo. Wahai para pengawal, lepaskan 2 ekor ayam jantan ke daratan ini. Apabila berkokok, berarti ada kehidupan di daerah ini. Perintah Rajo Bajanggui Ome. Baik tuan, jawab para pengawal. Para pengawal pun melepaskan 2 ekor ayam jantan yang diperintahkan oleh Rajo Bajanggui Ome. Setelah menunggu beberapa saat, terdengar suara ayam berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Ayo kita semua turun. Kita mencari tempat tinggal di daerah ini. Karena menurut ramalan saya, kita bisa hidup sejahtera di sini. Perintah Rajo Bajanggui Ome. Semua yang ada di kapal pun turun menuju perkampungan. Terdengar suara berisik dari balik semak-semak. Ada siapa di sana? Ayo keluarlah, kami bukan orang jahat, kata Rajo Bajanggui Ome. Akhirnya penduduk yang bersembunyi dari balik semak-semak keluar. Ada apa ya tuan-tuan datang ke daerah kami? Tanya salah seorang penduduk. Maaf kalau kedatangan kami membuat heran tuan-tuan di sini. Kami datang dari negeri seberang, tidak meneruskan hidup di tanah tuan-tuan. Bolehkah tuan? Tanya Rajo Bajanggui Ome. Kalau memang kedatangan tuan-tuan hendak meneruskan hidup di sini, mari kita bersama-sama membangun negeri ini, jawab penduduk tersebut. Sejak saat itu, penduduk Sikobo semakin ramai. Mereka hidup rukun, walaupun berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga masing-masing penduduk menguasai bahasa yang lain. Pada suatu hari, terlihat dari kejauhan seorang lelaki tua berpakaian kumal, tertatih-tatih menggunakan sebuah tongkat. Pemuda yang melihat Pak Tua kumal itu sambil berbisik-bisik. Bolehkah aku meminta secangkir air minum di sini? Tanya Pak Tua kumal. Wahai Pak Tua kumal, tentu tidak ada secangkir pun air minum untukmu, jawab salah seorang pemuda. Kalau memang secangkir air minum pun tak dapat ditemukan di sini, kalian akan rasakan kesulitan air. Akan aku pindahkan aliran batang Sikobo ini ke air Bangis, teriak Pak Tua kumal itu sambil mengancungkan tongkatnya dari muara batang Sikobo menuju air Bangis. Mengetahui perbuatan pemuda tersebut, ketua adat yang berada di daerah tersebut sangat marah karena perbuatan pemuda yang tidak sopan terhadap tamu yang tidak diketahui asal-usulnya itu. Pemuda tersebut sangat menyesal atas perbuatan jahilnya. Nah teman-teman, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah: pertama, gunakan sumber daya alam dengan baik. Kedua, berperilaku sopan terhadap siapapun. Ketiga, jangan berperilaku kikir dan kasar terhadap siapapun. Karena setiap orang yang berperilaku jahat pasti akan dapat ganjarannya. Sekian dari saya, Zafran Al-Ghifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.